يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا محمد سيد الكون والثقلين والفريضين من عرب ومن عجم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali ta'lim dengan baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mu'jizat suratul Fatihah Allah senantiasa berikan kita keberkahan, kesehatan, kekuatan iman Islam kita, bahagia di dunia wal akhirah untuk kita dan juga anak dan istri kita dan seluruh warga besar kita. Semoga senantiasa Allah beri ridhonya. Al-Fatihah hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sami'na Allahu shalih basirin wal muhaddisin wal muhaqqiqin wal mujtahidin wal ulama'il 'amilin wal imamina fid din. Syama wa rabbina wa qurbatina sayyidina al-mahmud maqbula wal mijab fi sabilillah sayyidina ki hajin radhiyallahu bin hajjam maimunah wal imam sayyid wal asdiqai wal talamizi وسمعنا بالصاحب المؤلف الإمام أبو بكر محمد حسن الحسين ولما سيه ولأصدقائه ولتلاميذه سمعنا كي حجي محمد ناصر وسمعنا كي حجي محمد أمين نور وسمعنا أبي كي حجي نور أنوار وسمعنا ريال مرحوم بأن الله يولي درجاتهم بالجنة وينفعنا يحفظنا ينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم وغرامتهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini, malam ini kita masih ditakdirkan Allah untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga amal ibadah kita dari pagi hingga malam ini dan sampai besok senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman.
Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang membasahi lidah kita dengan baca salawat Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada malam ini kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar, masih tentang arkanus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala bi suja wa qira'atul fatihata ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Min arkanis salati qira'atul fatihati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, rahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin la tajzi'u salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab, raha ad-Darqutni wa qala isnaduha sahihun wa raha Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihima. Pada penjelasan malam ini kita masuk kepada wajib membaca Fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz bismillahirrahmanirrahim di dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhabuna, mazhab kita, itu wajib. Karena bismillah itu menjadi ayatun min ayatil Fatihah, bukan sebagai ayat mufassalah, bukan sebagai ayat pemisah. Kalau di dalam baca Al-Quran memang itu mufassalahnya itu bismillah. Tetapi di dalam suratul Fatihah, mazhab kita itu memasukkan bismillah menjadi bagian ayatun min ayatul Fatihah. Wajib hukumnya dibaca. Min arkanis shalah, salah satu dari rukun salat yaitu membaca Fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La ay bimakna la tasihhu, tidak sah salat seseorang atau bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yang tidak membaca Fatihah. Jadi bacaan Fatihah itu rukun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Dalam riwayat lain, la tajzi'u salatun, tidak mencukupi oleh salat oleh seseorang pihak ayat shalah, di dalam salatnya, kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab. Jadi tidak cukup sholat seseorang yang layak yaqra'u, yang tidak membaca oleh seseorang, ya, pihak sholat di dalam sholatnya, kecuali dengan apa? Fatihah. Nah ini isnadnya, sanadnya sangat sahih. Isnaduha sahihun. Riwayat ini mutawatirah. Jadi membaca Fatihah itu wajib.
Tapi nanti baca basmalahnya, bismillahnya, kalau di dalam mazhab kita itu wajib. Tapi di dalam mazhab Imam Hanafi atau sebagian Imam Hambali tidak wajib. Sirron. Oh, nanti kita akan bahas. Bacaan bismillah itu yang kita baca ya. Nah, nanti kita ketemu tentang bagaimana orang yang sholatnya sendiri atau dia bermakmum sholatnya sholat jahar. Sholat jahar itu maghrib, isya dan subuh. Nah, itu nanti ada beberapa qaul. Wa fi riwayatin, kita masih soal dalil-dalil tentang wajibnya Fatihah. Ummul Quran iwadun an ghairiha wa laysa ghairuha minha iwadan. Ummul Quran itu adalah ganti dari selainnya, dan tidak ada selainnya yang menggantikan Ummul Quran. Jadi Ummul Quran itu bisa melingkupi seluruh Al-Quran. Tidak bisa Al-Quran atau surat itu yang lain selain Fatihah menggantikan kedudukan Al-Quran. Ya, ini menurut riwayat dari Imam Al-Hakim. Jadi dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bisanadihi fi hadis al-masih salatu, orang salat yang berjalan, annahu alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakabbir, maka bertakbirlah setelah takbiratul ihram, summa qra bi ummil kitab, kemudian bacalah ummul kitab. Wa hadza zahirun fi dalalatil wujub. Jadi ini dalil yang sangat zahir, yang sangat jelas kewajiban membaca Fatihah. Jadi setiap sholat rukun membaca Fatihah wajib. Nah, nanti basmalahnya itu bagaimana? Ada penjelasan berikutnya. Jadi bacaan Fatihah ya ini sudah kita mafhum. Kalau baca Fatihah kita sholat sendiri itu yang sholatnya sirron. Kalau sendiri mau sirron, mau jahar, wajib. Kalau sholatnya jahar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu kalau imam bacaannya terdengar, apalagi kalau pakai mikrofon sampai ke sawah juga kedengeran tuh imam kan, wajib baca Fatihah. Kecuali kalau sholatnya nggak terdengar tuh bacaan imam, bacaan Fatihahnya nggak terdengar, mikrofonnya mati, walaupun dekat di situ nggak kedengeran. Itu kalau dia makmum ya nggak wajib. Bagaimana kalau orang yang as-samma? As-samma itu tuli, sama. Orang yang tuli nggak wajib. Kalau dia itu berjamaah, meskipun duduk di situ dekat kan, tapi dia nggak dengar, nggak wajib. Nah, nanti kita qala fi aslir ar-raudhah. Nah, ada pendapat di dalam kitab ar-raudhah
Bismillahirrahmanirrahim ayatun kamilatun min awalil fatihati bila khilafin. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat yang menyempurnakan daripada awal suratul Fatihah. Bila khilaf, nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan, nggak ada. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun min ayatil Fatihah. Jadi dia bagian dari ayat. Makanya ada 7 kan? Ada 7 coba. Karena Bismillah masuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat kedua. Ada 7 ayat suratul Fatihah. Tapi mazhab lain, Imam Hanafi itu, Imam Maliki termasuk itu 6. Karena nggak memasukkan basmalah. Kalau kita salat di Masjidil Haram kan langsung. Mazhabnya Wahabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung dia mah. Apakah dia baca bismillah? Kita husnuzan dia baca bismillahnya sirran. Ada bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau bacaan basmalah itu menurut yang lainnya ya. Nah, tapi ini di dalam kitab Ar-Raudhah ya, ini menjadi hujjah. Bacaan bismillah itu ayatun kamilatun, ayat yang sempurna dari awal suratul Fatihah. Wa hujjatu dzalika annahu alaihi salatu wasalam addul Fatihah 7 ayat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghitung ayat Fatihah 7 dengan bismillah, dengan basmalah. Itu 7 ayat. Wa addul basmalah ayatun minha. Wa addul basmalati ayatan minha. Dan menghitung Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari suratul Fatihah. Wa azzahu al-Imam wal Ghazali ila al-Bukhari wa laysa dzalika fi sahih. Dalam riwayat sahabat Nabi, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tumul hamda, idza qara'tum alhamda, faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Kata Nabi nih, kalau kamu membaca alhamdulillah, maka bacalah olehmu bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Kata Nabi, innaha ummul Qur'an. Karena bismillah itu adalah bagian dari ummul Qur'an. Bagian dari ummul kitab. Bagian dari Al-Fatihah. Gitu ya. Ya, jadi kalau kita bermazhab Imam Syafi'i wajib nih. Tapi kalau di sini Bapak mungkin ada yang bermazhab bukan Imam Hanafi, Imam Syafi'i, ya enggak apa-apa. Enggak wajib. Ya. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani. Bahwa bismillahirrahmanirrahim itu disebut bagian dari ummul Quran, bagian juga disebut ummul kitab, bagian juga disebut sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'ul masani itu artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena ini dibaca setiap sholat. Setiap sholat kita baca ini, wajib.
Makanya Fatihah disebut juga Sab'ul Masani. Fatihah itu banyak namanya. Kalau kita baca di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu ada disebut juga Asy-Syifa, Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Masani, Ummul Fatihah, Ummul Kitab tadi ya, Ummul Quran. Jadi nama-nama surah Fatihah itu banyak. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Ini hadis Nabi nih. Jelas sekali bahwa lafaz bismillahirrahmanirrahim itu salah satu dari ayat suratul Fatihah. Ya, jadi dasar hadisnya disebutkan di dalam kitab Kifayatul Ahyar ini banyak sekali. Dan ini tentu hadisnya mutawatirah. Ada lagi misalnya an Ummu Salamah radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam addal basmalata ayatan minal Fatihah. Nabi menghitung basmalah itu sebagai satu ayat atau sebagai bagian dari ayat dari Fatihah. Satu ayat bagian dari Fatihah. Nabi ini riwayat Ibnu Huzaimah sahih. Jadi karena Fatihah itu basmalah itu mutawatirah, maka Imam Syafi'i di dalam mazhab Imam Syafi'i baca basmalah itu wajib. Fa in qulta, maka jika engkau katakan, fa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaftahu shalah bitakbir wal qiraati bilhamdulillah rabbil atau bilhamdulillahi rabbil alamin. Fal jawab annal murada qiraatus suratil mulaqqabah bi alhamdulillahirabbil alamin. Fa in qila hadza khilafuz zahir fal jawab ta'yinu zalika jam'an bainal adillah. Maksudnya ini apa? Dari Aisyah, Sayyidatina Aisyah ini adalah istri Nabi yang paling muda, paling pinter, paling cerdas, paling manja. Ya, banyak palingnya dah, paling muda. Kata beliau, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai salat dengan takbir Allahu Akbar. Setelah takbir membaca alhamdulillahirabbil alamin. Para jawab, maka jawabannya yang dimaksud bacaan itu adalah bacaan yang diawali dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Surah apa tuh? Al-Kahfi ya, yang mulai pakai alhamdulillah. Coba cek. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab
wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Fa in qila hadza khilafuz zahir. Tentu hal ini tidak cocok dengan kenyataannya, maka jawabnya adalah perlu adanya pengumpulan beberapa dalil. Nah, beberapa dalil itu yang dimaksud dengan membaca basmalah dalam suratul Fatihah tadi yang sudah disebutkan tuh, dalil-dalil hadis. Yang menjadi perbedaan di dalam pembahasan soal apakah ini berdasarkan dalil Al-Quran atau dalil hadis. Nah, ini yang disebut sudut pandang a'immatul mazahib berbeda pendapat. Jadi kalau di dalam mazhab Imam Hanafi yang paling mendasar, kalau itu fardu atau rukun, dia harus berdasarkan dalil qat'i. Dalil qat'i itu makhul diambil dari Al-Quran. Itu dalil qat'i. Kalau dari hadis itu wajib, bukan fardu, karena dia zanni. Mengapa zanni? Karena di dalam periwayatan hadis itu ada beberapa hal yang terkait dengan sanad hadisnya. Bisa jadi yang meriwayatkan hadis itu di antara sekian orang ada yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang sanad musnid. Imam Bukhari itu sangat ketat di dalam mengambil sanad hadis. Sanad hadis itu artinya orang yang meriwayatkan. Kalau kedapatan satu orang saja di dalam rangkaian sanad itu, ada yang nongkrong di warung misalnya, dia jajan nih, jajan sebentar, beli, terus duduk sebentar minum di warung. Dhaif itu sanad hadisnya, yang meriwayatkan hadis itu dianggap dhaif. Ya, luar biasa ya, betapa cermat, jeli apa itu meriwayatkan atau orangnya, sanadnya itu betul-betul bersih. Karena dahulu kalau di warung itu, mungkin dulu warung itu banyak jual macam-macam mungkin ya, kita nggak tahu. Makanya Imam Bukhari, makanya kalau ada salah seorang sanad itu atau itu kan berarti enggak siqah, enggak kuat, enggak bisa dipercaya tuh. Atau kedapatan satu kali dalam sanad orangnya pernah berbohong misalnya, satu kali cuma, tapi itu udah mesti yang riwayat dari sini nggak boleh nih, dhaif nih, dicari lagi berdasarkan sanad yang lain periwayatan hadis itu. Nah, kita akan membahas ini. Hal subutul basmalah Qur'anan bil qati au bil zanni. Apakah penetapan lafaz basmalah dalam suratul Fatihah itu berdasarkan dalil yang qat'i atau zanni? Nah, qala fi Syarhil Muhazzab, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Syarhul Muhazzab, al-asahhu yang benar menurut Imam Nawawi ini, anna subutaha bizanni, bahwa penetapan basmalah itu menjadi bagian dari suratul Fatihah itu dalilnya zanni, karena tidak terdapat dalil Al-Quran.
Tadi kan yang saya sampaikan hadis semua kan. Karena hadis semua, maka dianggap ini penetapannya berdasarkan dalil yang zonni, bukan qat'iyyud dilalah. Hatta yakfi biha ahbaral ahad la bil qat'i. Karena juga ada hadis yang disampaikan itu hadis ahad. Hadis ahad itu yang diriwayatkan hanya satu orang terus ke atasnya satu, nggak melebar. Dianggap hadisnya hadis ahad khabarnya, maka dia bukan qat'iyyud dilalah. Walihada la yakfuruna fiha. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak membaca basmalah di dalam suratul Fatihah, layak puru, tidak bisa disalahkan. Tidak bisa dianggap keluar. Nah, di sini layak puru tidak bisa dianggap sebagai kafir. Ini keputusan ijma' umat Islam, ya. Karena ini dalilnya zani, maka ada yang berbeda. Kalau di antara kita ada yang tidak membaca basmalah, jangan dianggap dia itu tidak sah salatnya, tetap sah. Karena dia meyakini bahwa membaca basmalah itu dalilnya zanni, bukan qat'i. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan, hanya ada di hadis ahad. Mazhab Imam Hanafi dan beberapa lainnya itu hadis ahad tidak dijadikan sebagai sumber hukum hujjah. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, hadis ahad dimasukkan sebagai sumber hukum selain hadis yang mutawatir. Perbedaannya di situ aja. Tinggal bapak-bapak sama ibu-ibu pilih mau yang mana. Ya, gitu aja. Tapi kan kita sudah ngaji ini ya. Sudah tahu nih, kalau kita baca Imam Syafi'i, ya kita baca bismillah. Qultu. Nah, qala Ibnu Rifa'ah, berkata nih Ibnu Rifa'ah, haka al-Imrani, berkata Imrani, anna sahibal furu' qala bi takfiri jahidiha wa tafsiqi tarikiha. Ini Al-Imrani mengatakan bahwa orang yang tidak membaca basmalah, bahkan mengingkarinya, ya, itu dianggap dia mengingkari basmalah sebagai ayatun min ayatil Fatihah. Dan kedua, dia dianggap fasik. Fasik itu adalah orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, tapi tidak dihukumi kafir, hanya fasik. Qultu qad haka al-Mawardi wal Mahamiliyu wa Imamul Haramain wijahaini fil basmalah, hal hiya fil Fatihah Qur'anun ala sabil qat'i kasairil Qur'an am ala sabilil hukmi. Ini ada pendapat lagi, pendapat dari Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Mahamili dan Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain ini adalah gurunya Imam Ghazali.
tentang bacaan basmalah ada dua sisi. Apakah bacaan basmalah itu menjadi bagian Fatihah itu secara tetap dan pasti ala sabilil qat'i ala sabilil hukmi, atau hanya dari segi hukum saja. Wa makna al-hukmu, maksudnya makna hukum, ada yang mengatakan itu sebetulnya hanya hukum saja, bukan sesuatu yang menjadi kesalahan fatal yang membuat tidak sah, yang membuat kafir maksudnya. Kalau tidak baca basmalah kan ada yang mengatakan dia kafir dan fasik, itu kan serem juga kan itu. Nah, ini ada yang berpendapat, Imam Mawardi Al-Mahamilul Maharamain, itu hanya dari sisi hukum saja. Maksudnya dari sisi hukum itu apa? Anna salata la tashihu illa biha fi awalil Fatihah. Bahwa salat orang yang tidak membaca bismillah itu la tashihu, enggak sah. Cuma di situ posisinya. Dia salatnya enggak sah kalau tidak membaca basmalah. Ini dalam pengikut mazhab Imam Syafi'i ini. Jadi dari sisi hukum itu saja, bukan orang dihukumi kafir atau fasik kalau dia enggak baca basmalah, bukan. Jadi kalau dia tidak membaca basmalah hanya la tasihhu. Lah kalau salatnya enggak sah gimana itu? Nah, makanya nanti ada penjelasan ini, panjang juga ini menjelaskan ini oleh pengarangnya. Wal akhar qala al-Mawardi, kata Imam Mawardi apalagi. Qala jumhur ashabina, berkata jumhur dari mazhab Imam Syafi'i ini, hiya ayatun, bahwa bismillah itu adalah ayat minha min Fatihah, dari Fatihah. Hukman la qat'an, dia hanya dari sisi hukumnya, bukan soal qat'i, kepastian bahwa orang itu kalau membaca bismillah kafir, bukan. Fa'ala qaulul jumhur yaqbalu bi isbatiya khabarul wahid kasairil ahkam. Bahkan di dalam pendapat jumhur yang masih menerima soal sumber hukum dari hadis ahad itu masih dalam keputusan yang sifatnya zanni, ya, dalilnya. Jadi tidak sampai kepada mengkafirkan. Wa 'alal akhar la yaqbalu kasairul Qur'an wa innama tasbut bin naqlil mutawatir 'anis sahabah bi isbatiha. Yang lain, pendapat yang lain, karena kalau itu yang qat'i, maka itu mesti bukan dari khabar ahad. Karena dari khabar ahad, maka dalilnya zanni. Ya, dalilnya zanni. Wa lam manal qadir ala qiraatil Fatihati bi tayyini alaihi qiraatu fi halil qiyami wa ma yaqumu maqamahu wa la yaqumu ghairuha maqamaha lam lima marra minal adillah wa la yazuzu tarzamatuha lil i'jaz. Ketahuilah bahwasanya orang yang mampu untuk membaca Fatihah, ya, dia wajib membaca itu apakah dia dalam kondisi sholatnya berdiri atau dia mengganti posisi berdirinya karena nggak mampu berdiri. Sekalipun dia sholatnya duduk atau berbaring,
tetap baca Fatihah itu wajib. Ya. Wala yajuzu tarjamatuha, dan tidak sah menterjemahkan, mengganti Fatihah itu dengan bacaan lain, tidak sah. Karena dianggap apa? Menghilangkan mukjizat Fatihah kalau tidak dibaca, gitu. Wa yastawi fi ta'yinha al-imam wal ma'mum wal munfaridu fi sariyah wa kaza fil jahriyah. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i wajib membaca Fatihah baik dalam kondisi sholat jahar maupun sholat sir. Sholat zuhur sekalipun biar berimam bermakmum tetap dibaca. Ini mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi bagi kita nih bacaan Fatihah wajib udah. Wa fi qail la tajibu 'alal ma'mum bil jahriyah. Nah, ini dalam mazhab lain tidak wajib membaca Fatihah bagi makmum dalam sholat jahar. Misalnya maghrib, isya, subuh, nah, wajib tuh bagi makmum. Itu pendapat lain, pendapat bukan mazhab Imam Syafi'i. Bisyartin ayyakuna yasma'ul qira'ata falau kana asamma aw ba'idan la yasma'ul qira'ata lazimahu 'ala rajih. Dia tidak wajib makmum yang membaca Fatihah kalau dalam sholat jahar, seandainya itu orangnya yang tadi saya sebut tuli, penyakit. Ya, kalau orang gagu biasanya memang tuli, atau udah sangat tua, pendengarannya nggak nyampe. Au ba'idan, atau jauh, dia tidak mendengar bacaan imam, maka dia tidak wajib. Tapi kalau dia masih mendengar sekalipun jauh, lazimahu, wajib tetap membaca Fatihah. Jadi bacaan Fatihah dalam mazhab kita wajib baik sholat sir maupun jahar, baik makmum apalagi munfaridan sendiri. Ya, jelas ya. Wa tajibu qiraatul Fatihah bi jami' hurufiha wa tasdidatiha falau asqata harfan aw khafafa musaddidan aw abdala harfan bi harfin sawa'un fi zalika dhad wa ghairihi lam tasih qiraatuhu wala salatuhu. Ah, ini ya, hati-hati nih. Wajib membaca Fatihah nih bijami' hurufiha, dengan seluruh huruf-hurufnya, wa tasdidatiha, dan yang tasdid-tasdidnya. Seandainya ada satu huruf yang tidak asqata, yang tidak dibaca, atau mentahfif yang tasdid, misalnya iyyaka, itu kan tasdid, dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau dia mengganti huruf dengan huruf lain, ihdinas sirat, shad diganti dengan sin misalnya, au bidzalika dhad, atau lawannya dan yang selainnya, lam tasih qiraatuhu, tidak sah bacaannya, wala sholatuhu, tidak sah sholatnya. Jadi karena Fatihah ini rukun, mesti baca Fatihah harus fasih betul.
Mesti bacaan Fatihah jangan sampai salah. Kalau bacaan surat yang lainnya itu masih ditolerir tuh. Tapi kalau bacaan Fatihah ini jangan sampai. Misalnya iyyaka dibaca iyyaki. Dia baca tasdid, bener. Iyyaki na'budu. Nah, itu sholatnya dibatalin tuh. Salah. Diulang sholatnya. Atau iyyaku, bukan iyyaka, iyyaku na'budu. Salah. Wah itu ya. Walau lahnan bighairil ma'na qaddamita. Misalnya an'amta dibaca an'amtu. Au kasriya an'amti misalnya. Atau mengkasroka iyaka. Jadi bacaan an'amta diganti an'amtu. Itu kan mengganti harokat. Batal sholatnya. Kalau dilanjutin terus la sholata, tidak sah sholatnya. Lam yazzi, ya, lam yazzi'uhu, jadi tidak sah sholatnya. Wadabtul sholatu, dan batal sholatnya inta amada, jika itu disengaja. Watajibu i'adatul qira'ah, jadi wajib mengulang bacaan itu. Ilam yata'ammad, kalau enggak disengaja. Kalau enggak disengaja, bacaan Fatihahnya iyyaku na'budu. Aja ingat iyyaka na'budu. Langsung ganti. Tapi enggak batal. Tapi dia harus mengulang bacaan itu. Kalau enggak disengaja. Tapi kalau disengaja batal. Ya. Jadi itu ya. Bacaan nanti kita lanjutkan. Bacaan-bacaan Fatihahnya, kewajiban-kewajibannya, masih ada beberapa penjelasan terkait dengan pembacaan qiraatul Fatihah. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Enggak ada ya? Ya, Ustaz. Kalau salat jamaah kan wajib jahar. Ya. Kalau kita makmum setelah imam baca Fatihahnya selesai, kita dengarkan. Atau kalau kita sholat maghrib ya, baca Fatihah imam sampai waladhdallin. Nah, ketika dia baca surat, kita baca Fatihah. Jadi wajib ya baca Fatihah sekalipun imam sudah baca. Kalau misalnya kita mau sholat, nah ini yang sholat masbuk nih, karena kita ngantri wudunya, lalu bacaan imam udah sampai di bacaan akhir surat. Kita ingin masuk dalam jamaah itu sebelum imam ruku tuh. Nah, kita nggak perlu baca Fatihah. Ada keringanan tuh. Karena kita sudah ditanggung oleh imam bacaan Fatihah kita. Tapi kalau masih ada jeda, masih ada jarak nih kira-kira, ya apalagi sholat maghrib bacaannya misalnya walaili misalnya, kan agak panjang tuh. Nah itu wajib baca Fatihah karena masih ada jedanya, masih ada jarak. Tapi kalau kita baca Fatihah, kita tetap nih ngotot baca Fatihah. Karena habis ngaji taklim malam Senin ini baca Fatihah wajib. Wah, dia pengen tetap baca Fatihah padahal imam udah selesai baca akhir suratnya. Waduh, jangan. Baca Fatihahnya enggak usah udah. Yang penting takbirnya itu wajib ya. Allahu Akbar. Jangan takbirnya enggak takbir lagi, langsung aja ruku.
nggak sah sholat kitanya nih mesti takbir karena itu rukun. Allahu Akbar. Begitu ruku kita ngikut ruku. Kita hanya sampai di takbir kan ngikut tuh masih bisa ruku langsung. Tidak harus baca Fatihah. Karena soal bacaan kita ditanggung rentengkan oleh imam. Di imam menjadi jaminan makmum. Makanya bacaan imam harus betul-betul fasahah, mewakili seluruh bacaan makmum. Jangan sampai bacaan imam itu tidak fasahah. Ya. Kalau si imam sudah sujud, kita langsung takbir sujud boleh nggak? Sujud, tapi kita nanti harus menambah. Karena itu kita melewati rukun-rukun. Beberapa rukun yang kita lewati, kita sujud aja gak apa-apa. Tapi nanti di tahiyat akhir kita nambah 1 rakaat bangun. Jadi kalau pas rukuk bisa, tapi pas sujud nggak bisa ya? Nggak bisa. Dulu saya pernah ya sholat di masjid di Mampang. Iya. Itu tetap imam baca surat Al-Fatihah, terus kemudian baca surat Iya. surat. Jadi dikasih jeda waktu, buat makmum ini baca Al-Fatihah, kemudian baru baca dia tengah suratnya. Jadi di zohir, di awal surat itu dia di zohir, misalnya Sabi Semakan dia dibaca full, kalau kita kan gitu. Sama imam di sana itu dibacanya di pertengahan, baru di zohir. Jahar bacanya. Nah, Maksudnya dia untuk menunggu makmum. makmum selesai baca surat Al-Fatihah. Emang dia yang ketahuan di belakang ada makmum masbuk. Iya kan, ini sholat Jumat. Iya. Sholat Jumat, terus sholat wajib juga. Itu surat itu dibaca pertengahnya. Jadi di awal di dalam hati di sir. Apa Bu? Di Mampang itu. Iya. Sholat Jumat. Jumat. Sholat jahar berarti. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibaca. Iya. Tapi suratnya itu dibaca pertengahannya. Di awal di sir. Oh. Awal sir. Hampir rata-rata. Iya. Berapa tahun inilah awal-awalnya dibaca full. Tapi begitu saya sholat lagi, nah itu sebelum saya nanya gitu. Iya. Saya mau nanya di sini. Saya baru denger ini. Iya, itu dibaca di sir. Sir ya. Suratnya itu. Jadi Memang bacaan surat itu sunnah. Karena sunnah itu bisa jadi dia posisinya tadi. Karena sunnah itu secara hukumnya, maka dia boleh melakukan bacaan itu secara sir, kemudian jahar gitu ya. Tapi saya cari dulu nih. soalnya kebetulan itu uang dari istri. Iya. Nah sebelum saya sempat nanya, dia udah nggak ada. Iya. Karena memang praktek itu saya baru dengar ini. Iya. Jadi dikasih jeda dulu buat masbuk ini, makmum ini membaca. Tapi dia pertengahan tetap dilanjutkan yang dia baca sirnya. Misalnya kan baca Sabbi Isma Rabbika itu dia baca sir sampai di pertengahan tuh Dilanjut. Sholat itu juga. dia dilanjut bukan diulang. Diulang. Jahat. Jahar. Lanjutnya jahat. Nah itu sebelum saya nanya tuh, guru-guru saya juga di Mampang, sebelum saya sempat nanya udah nggak ada. Iya. Ya, memang kalau kita lihat bahwa bacaan Al-Qur'annya, suratnya itu kan sunnah ya. Dia bisa diberlakukan seperti tadi, ya. Kalau sekali itu jahar hanya di pertengahan.
Tapi ini saya belum bisa menjawab. Nanti saya cari rujukannya Ya, tadi saya pengen tahu di beberapa. Saya cari rujukannya. Apakah praktek ini pernah terjadi di masa Rasul atau di masa sahabat atau di masa tabi'in? Praktek seperti ini, atau ini hanya sebagai ijtihad ulama yang kita ingin tahu itu pernah terjadi enggak itu di lingkungan ulama gitu, maksudnya di lingkungan ulama pernah terjadi enggak kaifiat seperti itu, tata caranya seperti itu ya. Saya belum bisa menjawabnya, nanti saya cari rujukan itu, mudah-mudahan ketemu di dalam kitab ya. kebetulan juga emang masanya Imam Syafi'i. Iya. Kalau mazhab Imam Syafi'i pasti ketemu. Pasti ketemu. Kalau itu mazhabnya Imam Syafi'i. Karena ya kitab-kitab saya itu kan rata-rata Imam Syafi'i. Kitab-kitab saya itu selain Kifayatul Ahyar, ada Fathul Qarib, ada Ya'natul Talibin, ada Fathul Mu'in, ada Hasyal Bajuri, ada Hasyal Bujairimi. Tinggal saya cari dah. Mudah-mudahan ketemu. Cukup barangkali ya. Udah ibu-ibu udah cukup baik. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ladzim hawalana wa asina radad wa khallisna minna minal faqr wa dhil wa asimna min al-bala wa ta'awun wa min sur'ati wa syayatin wa nafsul amarati bisu' wa yaslana al-intizam bi jamil muridini wa dunyawiyya wa hasil muradana bil khair. Allahumma arzuqna fahman ghazira wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.